شوقا يردد لا إله إلا ربي دائم في الحب warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, Halas jamaah, halas. jumpa lagi dalam bingkai acara Ngopi, ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitami sambil ngopi. Alhamdulillah, pertemuan kita pada malam hari ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, masih dalam pembahasan kitab dari matan kitab hadis Arba'in Nawawi, yang insya Allah pada malam hari ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, masuk dalam pembahasan hadis yang nomor 3. Insya Allah apa yang akan dipaparkan oleh guru kita nanti akan memberikan manfaat untuk kita semua. Marilah kita sejenak fokus untuk menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita dengan penuh hikmat. Kepada Buya Haitami kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawal Bukhari wa Muslim. Halaman 8. Hadis yang ketiga. Temu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wa nahar. Amma ba'du, yang saya hormati sahibul bait Bapak Haji Adetiar beserta keluarga, yang kali ini baitnya dijadikan majelis ilmu, majelis ta'lim. Mudah-mudahan rumah beliau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan para malaikat berkumpul malam ini bersama kita menyaksikan pengajian kita. Lebih-lebih kita membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari hadis-hadis Nabi adalah salah satu tanda cinta kita kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad, supaya kita kenal bagaimana tentang pesan-pesan beliau dan kita bisa mengikutinya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa merujuk kehidupan kita sehari-hari pada apa yang telah dicontohkan oleh beliau, dan juga tak lupa memperbanyak baca salawat kepada beliau sebagai rasa cinta, rasa mahabbah, rasa takzim, rasa hormat, rasa rindu, sehingga nanti kita dikenal di padang mahsyar oleh baginda Rasul dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Al hadisus salis.
An Abi Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. An Abi Abdirrahman, dari bapaknya Abdurrahman. Abi itu kan bapak ya. An Abi Abdirrahman, dari bapaknya Abdurrahman. Siapa? Namanya Abdullah. Abdullah. Jadi Abdullah siapa? Bin Umar bin Khattab. Jadi Abdurrahman ini cucu. Cucunya Umar. Cucunya Sayyidina Umar. Umar gitu. Jadi ini hadis ini sanadnya dan mulainya dari cucu. Itu Abdurrahman. Abdurrahman dari mana nerima hadisnya ini? Dari bapaknya namanya Abdullah. Abdullah dari mana? Dari bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai, yaitu Abdurrahman dan Abdullah Umar bin Khattab. Ini namanya sanad. Sanad itu artinya yang menghubungkan kepada hadis, kepada matan hadis. Dan ini sanad ini sangat menentukan nanti kualitas hadis itu sahih, hasan, apa dhaif atau maudhu gitu. Qala berkata. Siapa nih yang berkata? Abdurrahman. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman apa ini? Abdullah ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang selawat ya? Emang apa ini? Lupa emang apa? Enggak boleh itu, bakhil. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa sallim wa barik alaihi. Yaqulu berkata atau bersabda ya kalau Nabi. Buniyal Islamu ala khamsin. Saya baca dulu ya, saya terjemahkan. Buniyal Islamu ala khamsin. Dibangun atau didirikan Islam itu atas 5 dasar. Ya, atas 5 dasar, 5 tiang, 5 pondasi. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi tiang yang pertama 2 kalimat syahadat. Tuh. Kunci, makanya orang kalau mau masuk Islam kudu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau belum itu belum Islam. Karena itu kuncinya itu. Ya. Ibaratnya apa tuh kalau HP tuh? Pasportnya itu, ya, udah punya pasportnya, nggak punya pasportnya mah kafir, ya kan ya, belum diangkat Jadi yang pertama 2 kalimat syahadat, tuh paling pondasi sekali tuh Islam tuh. Dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia resmi dikatakan seorang muslim, muslimah, dan barulah hukum rukun-rukun Islam yang lainnya berlaku. Atasnya, hukum taklif. Yaitu apa? 2 kalimat syahadat itu yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah, diibadahi kecuali Allah. Itu pondasi yang sangat kuat, jangan tergoyahkan, bawa sampai mati. Tapi itu baru koma. Wa asyhadu anna muhammadar rasul, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu nggak boleh dipisahkan tuh, satu paket ya. Kalau di sana nggak sah keimanannya. Syahadatnya batal. Itu pondasi yang paling utama. Yang kedua, wa iqamis shalah. Mendirikan salat tuh. Baru wajib mendirikan salat setelah syahadat. Wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat, membayar zakat. Yang ketiga, berapa? 4. Wa hajjil baiti. Pergi haji. Dalam hadis yang lain ini ukuran kelima. Tapi dalam hadis yang populer malah urutan 4. Haji itu. Ya, haji itu mungkin lebih mudah bagi orang Arab. Kita mah susah, jauh.
wa saumi Ramadan, dan kemudian puasa Ramadan. bulan Ramadan. Itu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dua-duanya bukan orang Arab ini. Ajami, tapi Masya Allah. Ini terkenal profesornya hadis. Pokoknya kalau udah hadis diriwayatkan datangnya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak diragukan lagi kebenarannya, ya. Kesahihannya tidak diragukan lagi. Makanya kitab yang disusun, kitab hadis yang disusun oleh Imam Bukhari disebut Sahih Bukhari. Kitab yang disusun oleh Imam Muslim dinamakan Sahih Muslim. Tapi yang lainnya seperti Nasai itu sampai Sunan aja. Sunan Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah. Situ derajatnya sedikit di bawah. Karena dia masih memasukkan hadis-hadis doib. Hadis doib itu boleh diamalkan asal jangan masalah hukum. Tapi masalah-masalah ilul amal itu boleh. Itu. Kalau menurut Imam Syafi'i itu boleh. Tapi kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim diperkirakan hampir tidak ada hadis-hadis doib masuk di dalamnya. Gitu. Tapi walaupun begitu Imam Bukhari tetap bermadzhab. Ya kan ya? Bermadzhab kepada Imam Syafi'i. Kan ada orang yang sableng. Ngapain langsung aja Quran hadis Sahih Bukhari Muslim. Sahih Bukhari Muslim juga bermadzhab sama Imam Syafi'i. Iya. Masya Allah. Nah gitu. Kemudian apa yang dimaksud, saya akan meneliti sedikit tentang masalah bahasanya. Bunia. Sebenarnya asalnya ini bunia ini bana ya beni itu ya. Binaan pada dalam bahasa Arab tuh. Cuman dimajhulkan ini fil madi dimajhulkan itu artinya pelakunya nggak dinampakkan, dibangun gitu kan. Siapa yang membangun ya kan? Jadi dimajhulkan nggak jelas. Ya kan ya? Nggak jelas gitu. Jadi artinya dibangun. Itu kan pasif, dibangun ya. Makanya maf'ul maju ke depan menjadi naibul fa'il, istilah begitu. Itu. Apa itu maksudnya bunia dibangun itu? Ya dibangun, didirikan gitu. Apa namanya ini agama kita, Islam itu. Yang pertama yaitu dengan syahadat. Pilar yang pertama syahadat. Syahadat ini adalah syahadati Allah ilallah tadi ya, wa anna Muhammadar Rasul. Nah, ini artinya apa? Artinya ini penetapan, pengakuan ya, pembenaran bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sesungguhnya melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penetapannya, pengakuannya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita mengakui, membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar adalah utusan Allah. Artinya konsekuensinya apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad wajib kita mengikutinya. Karena apa yang dibawa Nabi Muhammad semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kebenaran Allah itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Kebenaran Allah itu mutlak, ya. Kalau manusia bisa benar, bisa salah. Tidak. Pendapat manusia sekarang benar, 10 tahun lagi belum tentu benar. Tapi kalau Allah kebenarannya mutlak. Mutlak itu artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sepanjang masa. Nah, oleh karena itu kita wajib menerima kebenaran wahyu dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang kedua tadi apa? Iqamis shalah. Iqami itu dari kata aqama yuqimu, iqaman. Jadi mendirikan. Iqamus shalah. Iqamis shalah, mendirikan sholat. Mendirikan sholat dengan ngerjakan sholat beda, Pak. Makanya dalam Al-Quran tidak ada kata-kata if'alus sholat, ngerjain sholat, nggak ada. Semuanya pakai kalimat iqamis sholat, aqimus sholat, dirikan sholat. Apa tuh maksudnya mendirikan sholat itu?
Ya'tunaha, ke dalam tafsir Jalain gitu. Ya'tunaha bisyurutiha wa arkaniha. Atau bi arkaniha wa syurutiha. Dia mendatangkan sholat itu, mendirikan sholat itu dengan rukun-rukunnya sempurna. Dengan syarat-syaratnya yang sempurna. Bahkan ditambah lagi wa adabiha, dengan adab-adab sholat. Ngerti adab sholat? Ya kalau sholat jangan disamain pakai main bola. Betul nggak? Sholat kok pakai pakaian main layangan. Iya, ada adab-adabnya, pakai peci, betul nggak ya? Begitu, kecuali kondisi darurat, pakai baju yang terbaik. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakanlah pakaian kalian, perindahlah pakaian kalian kalau kalian berangkat ke masjid. Jangan sholat selebor. Ya, pakai pakaian yang bagus, bukan yang mahal, pakaian yang bagus, yang santun. Pakai parfum gitu, jangan bau ketek, bau asam ke masjid. Masya Allah, menghadap Allah, betul nggak ya? Kita menghadap manusia aja, menghadap pejabat, wangi, rapi, apalagi menghadap Allah. Ada adab ya. Ada adab kepada Allah, ada adab kepada Rasul, ada adab kepada sesama makhluk itu. Bahkan wa auqatiha, termasuk waktu-waktunya. Jangan sholat kita yang ngatur waktunya. Kan sholat udah diatur waktunya, betul nggak ya? Ada yang namanya waktul fadilah, waktu yang paling utama. Itu pahalanya luar biasa. Kapan? Azan, kemudian setelah azan sholat sunnah 2 rakaat. Nah kemudian iqomah, datu qomat. Nah di situ masuk tuh waktu sholat berjamaah, ya kan ya? Nah itu waktu yang paling utama. Ada lagi yang kedua namanya waktul ikhtiar. Waktu ikhtiar ini ya setelah lah misalnya waktu fadilah udah selesai, kesana kan masih panjang. Zuhur itu kan masih panjang. Misalnya jam 2 itu kan masih waktu ikhtiar. Tapi kalau udah jam 3 sekarang habis waktunya. Sekarang kan jam 3-an. Asar kan ya. Nah itu udah waktunya haram. Ya. Waktunya mepet itu bisa makruh. Ini waktunya enggak cukup, baru 2 rakaat udah asar. Sholat zuhur 2 rakaat udah asar. Haram itu. Dosa. Nah jadi termasuk mendirikan sholat itu ada 4 aspek. 1, rukun-rukunnya dikerjakan dengan baik. Yang kedua, syarat-syaratnya dikerjakan dengan baik. Sunnah-sunnahnya malah dikerjakan. Termasuk adabnya, termasuk waktunya. Nah itu namanya benar-benar mendirikan sholat. Jadi jangan heran kalau ada orang sholat 60 tahun, umurnya panjang sampai 60 tahun, sholatnya nggak ada yang diterima tuh, acan-acan. Ditolak, ya. Karena sholatnya tidak berdasarkan ilmu. Nah disinilah pentingnya peran ilmu. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Kenapa kita harus mengaji? Paling tidak kita tahu ya penerangan-penerangan itu supaya kita bisa perbaiki. Nah kemudian masalah syahadat tadi ya. Masalah syahadat ini kan pondasi yang sangat utama. Itu 2 kalimat syahadat. Itu kata Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku disuruh memerangi manusia itu sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau orang udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, meskipun hatinya bohong, cuma pengen selamat doang, itu urusan dia. Tapi kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak boleh dibunuh. Nah, itu saking mulianya ucapan kalimat 2 kalimat syahadat. Malah kata Nabi, man qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu masuk surga. Masuk surga. Emang itu kuncinya. Lagi batuk pilek ya. Tadi juga habis terapi uap saya. Klinik. Jadi
Miftahul jannah la ilaha Illallah. kunci surga itu kalimat la ilaha La illallah. ilaha illallah. Kuncinya udah dikasih. Ilok nggak masuk surga. Kuncinya udah dikasih, kita kasih tahu, betul nggak? Miftahul jannah la ilaha illallah. Yang jadi masalah kunci surganya ini benar-benar atau palsu. Nah, itu. Itu yang jadi masalah. Makanya man mata wa qala akhiru kalami la ilaha illallah daholal Jannah. jannah. Kan gitu ya. Barang siapa yang meninggal dunia, ucapan yang terakhir yang keluar dari mulutnya tiada Tuhan selain Allah, masuk surga. Emang kuncinya itu. Saking dasarnya ini kalimat la ilaha illallah, Allah ciptakan surga itu karena la ilaha illallah. Ya kan ya? Itu Allah ciptakan surga yang begitu mewah, yang begitu luar biasa untuk siapa? Untuk orang yang beriman kepada la ilaha illallah. Allah ciptakan neraka. Itu neraka yang begitu ekstrim, begitu mengerikan. Kalau kita jatuhkan barang itu dari atas sampai ke dasar neraka, itu 70 tahun baru nyampe. Coba bayangkan itu. Melayang. Buat apa dasarnya, berapa lamanya itu di dalam sumber neraka itu. Itu juga diciptakan, disiapkan buat orang yang ingkar sama la ilaha illallah. Luar biasa ya. La ilaha illallah ini sumber ilmu. Ya. Pantas kalau di dalam kitab tahlil Pa'lam apa? Annahu la ilaha Abdul zikri palam annahu la ilaha. Seabdol-abdolnya kalimat zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya jangan lupa berzikir setiap hari la ilaha illallah minimal 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang bagus sambil kita maknai dalam hati kita, tiada Tuhan yang patut disembah oleh Allah. Tiada yang memberikan perlindungan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kesehatan kecuali Allah. Tidak ada yang mengabulkan doa. Dan apa saja. Pokoknya macam-macam artinya. Semuanya itu karena Allah. Makanya kalau dalam thariqah itu goyangnya ada. Iramanya ada khusus. Kita kan kagak asal goyang doang. Yang penting dapat berkat. Tarik. La ilaha illallah. Sini. La ilaha illallah. Ada caranya kalau dalam thariqah. Itu supaya lebih membekas. Paham ya sama Siti ya? Nah, itu. Tuh hebatnya kalimat la ilaha illallah. Makanya jangan main-main dengan kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia dosanya banyak, kalau dia percaya dengan kalimat la ilaha illallah, walaupun dia berzina, dia mencuri, masuk surga. Dalam hadis mah. Masuk surga. Itu kan hukumnya fasik. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu masuk surga, kecuali ISIS enggak, wajib dibunuh. Enggak salat bunuh. Halal. ISIS, Khawarij. Ahlussunnah tidak, Ahlussunnah Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Fasik. Orang fasik itu nanti masuk neraka dulu kalau nggak taubat. Mempertanggungjawabkan sebanyak dosa. Setelah itu dikembalikan ke surga. Dia nggak sholat nih. Nggak sholat. Tapi dia percaya pada Allah. Itu. Dia nggak sholatnya itu bukan karena inkar. Tapi karena malas misalnya. Tapi udah 2 kali misalnya. Hah? Dia udah mengucapkan 2 kali. Iya, dia percaya dengan kalimat la ilaha illallah, percaya. Sejak lahir juga udah Islam kan, kalau bapaknya Islam kan ya. Cuman sholat malas. Iya. Cuma 2 kalimat syahadat itu kan wajibnya cuma sekali waktu kita mulai akil balik. Tapi kalau kita disuruh berulang-ulang baca syahadat. Maksudnya apa? Itu namanya tajdidul iman, memperbarui iman, memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Gitu ya. Namanya juga iman kan yazid wa bisa berkurang, bisa bertambah. Jadi kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah termasuk syahadat, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengasah keimanan, menjaga keimanan kita. Ya, memperbarui keimanan kita yang takutnya kena polusi di tengah jalan. Itu dengan dosa dan sebagainya.
Itu. Apalagi yang belum dijelasin ya? Bayar zakat yang ketiga. Malah sholat ini dalam sebuah terangan dikatakan bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah. Tadi sholatnya nih, yang kedua sholat ya? Iya. Bahwa yang membedakan seorang laki-laki antara syirik dan kufur itu ninggalin sholat. Makanya jangan main-main sama sholat. Ya. Makanya sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Jadi yang membedakan seseorang itu musyrik apa kufur itu karena ninggalin sholat. Tahu kufur? Itu kan neraka kan? Hah? Iya, syirik? Menyekutukan. Iya, tidak terampuni. Makanya as-sholatu imadud, sholat itu tiang agama. Aman taro aqamaha faqad Madin. aman tarokaha Fakon faqad hadamadin. ahadamadin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat berarti dia mendirikan tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia Merubuhkan. menghancurkan, merobohkan tiang agama. Luar biasa. Yang ketiga, itu pilar yang ketiga zakat. Zakat ini ibadahnya termasuk ibadah sosial, hablum minan nas. Kalau tadi itu hablum minallah ya. Salat hablum minal, hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah, jadi hubungan vertikal. Kalau salat horizontal, hablum minan nas ya. Ini namanya ibadah sosial. Makanya orang yang berzakat, yang bersedekah, infak itu disebut sakhi, dermawan. Nah, dermawan ini dicintai oleh Allah ya. As-sakhi itu qaribu minallah, qaribu minal jannah wa ba'idu minan nar. Jadi orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Jauh dari neraka. Dan sebaliknya, al-bakhil jauh dengan Allah. Dari Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Bahkan jauh dari manusia. Nah, itu. Tapi zakat ini termasuk sedekah wajib. Zakat ini termasuk sedekah wajib yang diatur waktunya dan ukurannya berapa itu udah diatur. Kalau sedekah sunnah itu yang dinamakan infak. Waktunya terserah kita, tergantung situasi, tergantung kemampuan kita dan bahkan tidak diukur, mau besar mau besar terserah. Kalau itu. Dan ini nanti yang saking besarnya itu pahala sedekah sampai orang yang meninggal dunia itu nanti minta dikembalikan lagi dari alam kuburnya. Itu ada ayatnya itu. Jadi udah meninggal dunia minta dikembalikan, udah di alam kubur, alam barzah. Alam barzah itu kan pintu akhirat yang pertama ya. Awalu manzilin min manazilil akhirah. Jadi pintu akhirat yang pertama itu alam kubur. Tapi pengen kembali lagi ke dunia nggak bisa. Pengen kembali ke dunia ngapain? Mau sedekah. Kontrakannya jama jual. Rukonya jama jual. Itu pengen sedekah supaya dapat keringanan dari siksa kubur. Memang sedekah itu punya peran yang luar biasa di alam kubur. Yaitu yang makanya orang yang meninggalkan hutang masih dalam mati belum dibayar, itu nanti jasadnya akan panas katanya sampai terkelupas. Hatta dibayar oleh ahli waris. Mengerikan ya. Sampai Nabi pernah tidak mau menyolati jenazah yang punya hutang. Kecuali ada yang mau jamin salah satu jamaah hutangnya. Nah, karena ada yang jamin baru Nabi melanjutkan sholatnya. Begitu. Terus yang selanjutnya itu haji ya. Haji ini juga rukun Islam. Nah, wajib hukumnya. Tapi di sini wajibnya bagi siapa? Bagi yang
Yang mampu. Zakat juga sama. Yang sudah mencapai 1 nisab. Kalau orangnya hidupnya susah, baru-baru sampai 1 nisab. Buat makannya susah, ya tidak wajib. Tapi bagaimana supaya wajib? Kerja keras supaya jadi orang kaya. Ya kan ya? Kerja keras supaya jadi orang kaya, supaya bisa berzakat, bisa bersedek. Nah itu bagus. Gitu. Haji ini gimana? Haji tidak mampu, tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Bagaimana supaya mampu? Ya nabung. Kerja keras yang rajin supaya tergolong jangan diam. Gitu. Ya kan ya? Nabung, jangan baca doa doang, doanya dibaca, nabung juga kudu. Gitu. Walillahi ala nasi jul baiti man istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ya ilaihi sabila. Jadi ada syaratnya gitu. Watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji kalian dan umrah semata-mata karena Allah. Kalau kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak adalah haji yang mabrur itu balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ini termasuk rukun Islam juga, yaitu puasa Ramadan. Puasa itu banyak, ada puasa sunnah, puasa wajib, tapi yang wajib cuma sebulan. Dalam 12 bulan cuma sebulan yang wajib di bulan Ramadan. Yang lain sunnah. Itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum. Itu hukumnya wajib. Puasa ini nggak pakai duit, puasa mah makanya wajib atas miskin maupun kaya, nggak pakai modal. Modalnya fisik doang. Kecuali nanti lain lagi yang sakit, yang musafir ada aturan tertentu. Tapi yang sehat wajib menunaikan puasa Ramadan. Hadisnya man shoma ramadhana imanan wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah ini hikmahnya, fadilahnya. Barang siapa yang berpuasa didasarkan karena iman, karena enggak semua orang puasa karena iman, bukan. Ada juga puasa itu karena riya, karena malu, karena takut dan sebagainya. Imanan wa tisaba, dan karena mengharap balasan semata-mata dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya setahun yang telah terlewatkan. Malah ada dalam hadis yang lain, man qoma Ramadana Lailatul Qadar, barang siapa yang berdiri beribadah di malam Lailatul Qadar imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama. Dia akan diampuni dosa-dosanya, yaitu setahun yang telah terlewatkan. Luar biasa ya. Bodoh. Makanya orang yang berpuasa 1 bulan penuh, siangnya dia mempertaruhkan lapar dan haus karena Allah, malamnya dia beribadah, itu berhak mengucapkan minal aidin kembali kepada fitrah kesucian. Bukan wajib lebaran mah adat. Tuh ya, siapa aja boleh ikut lebaran mah. Adat kan, lebaran mah ketupat itu kan adat, betul nggak ya? Tradisi. Tapi kalau namanya puasa itu ibadah. Itulah yang namanya nanti akan kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita simak bersama-sama kajian hadis nomor 3 dari kitab Arba'in Nawawi yang temanya, kandungannya terkait dengan rukun Islam dengan penjelasan dan penjabaran yang telah dipaparkan tadi. Dan untuk melengkapi kajian kita pada malam hari ini, saya buka kesempatan bagi yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang saya ingin tanyakan. Assalamualaikum Buya. Apakah setiap orang muslim wajib mengerjakan 5 rukun Islam? 5 rukun Islam tersebut. Mohon penjelasan Buya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya rukun ya emang satu kewajiban ya.
Jadi kalau dia mampu tidak mengerjakan rukun Islam, salah satu atau sebagian tidak sempurna. Tidak sempurna keislamannya. Misalnya dia mampu pergi haji tapi nggak mau berusaha pergi haji. Ia belum sempurna keislamannya dan dosa. Betul nggak? Makanya orang kan semuanya berusaha. Sampai yang udah tua pun betul ya. Udah 70 tahun masih pengen pergi haji. Itu namanya usaha. Ya, dan nabung dan sebagainya gitu. Itu pengen menyempurnakan keislaman. Tapi kalau memang tidak mampu jangan dipaksakan. Apalagi sampai utang menjam, rumah dijual. Nah itu mah nggak boleh. Ya, kalau sampai seperti itu mah. Ya, tapi kalau dia nabung walaupun jualan gado-gado itu cakep. Itu namanya ikhtiar. Ikhtiar ingin menyempurnakan keislamannya, ingin menjadi tamu Allah. Kangen dengan Allah. Ingin menjadi tamu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Itu. Jadi kalau yang memang dia itu orangnya mampu harus setelah syahadat sholat gitu. Kalau sholat ini semuanya harus karena sholat nggak pakai duit, betul nggak ya? Iya. Tenaga nggak bisa berdiri, duduk boleh, itu nggak bisa duduk berbaring boleh, bahkan sampai dengan isyarat. Nah kecuali begitu juga puasa juga itu wajib, baik si kaya maupun si miskin. Apa sih modalnya cuma menahan lapar dan haus? Betul nggak? Buka puasa seteguk air aja boleh. Apa adanya gitu ya. Sahur apa adanya. Sunnah lagi hukumnya, tahu ya? Itu. Kecuali yang dua hal. Satu zakat, dua haji. Ini yang memang ibadah di dalamnya harus pakai amwal. Kemampuan. Iya, kemampuan harta. Kalau memang dia betul-betul tidak mampu secara ekonomi, dia tidak bisa melaksanakannya, tidak berdosa. Tidak berdosa. Ini kan zakat ini untuk mengatasi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kan beda. Ada Bang Haji Romai Rama. Nah ini jangan sampai terjadi. Karena kalau begitu terjadi cemburuan sosial antara kaya dan miskin, terjadilah kriminal. Tanya tuh Pak Polisi. Jadi kalau terjadi kesenjangan ekonomi luar biasa, itu kriminal terjadi di mana-mana. Karena terjadi kecemburuan ekonomi. Nah itu malah salah satu mengatasinya adalah demi keadilan sosial ekonomi. Makanya ada konsep zakat, infak, sodako. Dan itu satu perbuatan yang sangat mulia sekali. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdurrahman bin Auf tuh luar biasa, pengen miskin aja susah. Karena memang dia amanah, jadi orang kaya tuh amanah, betul-betul tuh. Abdurrahman bin Auf ya, sahabat paling kaya. Gagal miskin. Iya, pengen miskin gagal terus, kaya malah tambah kaya. Tuh Abdurrahman bin Auf itu. Betul nggak? Iya, dia pengen jatuh miskin, ngerasain miskin gitu. Sampai ada dia borong itu korma-korma busuk. Begitu dia udah beli itu, dia pengen ngabisin duitnya, ternyata ada orang dari Yaman nyari korma busuk buat obat. Tambah kaya lagi, susah. Emang udah ditakdirkan uratnya urat kaya dan amanah lagi. Itu. Karena Abdurrahman bin Auf dia bilang, waduh kamu orang kaya masuknya paling belakangan masuk surga karena prosesnya penghitungannya lama. Jadi dia pengen jadi orang miskin. Itu. Iya. Orang miskin apa yang dihitung? Gitu. Itu ceritanya. Tapi tambah kaya. Karena amanah. Betul-betul kekayaannya dijalankan di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama tasawuf, harta itu mestinya jangan ditaruh di hati. Kalau udah di hati susah. Harta itu kalau disimpannya di hati jadi hubud dunia. Kalau udah hubud dunia biasanya itu karatul maut, takut mati. Pengennya 1000 tahun lagi. Gajinya udah 100 juta, masih pengen duit 1 miliar.
2 triliunan korupsi. Ya kan ya? Alhamdulillah presiden kita ini sekarang berani. Kan dari militer, habis diobok-obok semuanya. Mudah-mudahan semuanya yang kasus-kasus yang triliunan itu mudah-mudahan terbuka semua. Amin. Buat bayar utang. Kenapa? Bisa gajian kita. Iya, paling tidak ekonomi stabil lah, jangan gonjang-ganjing. Kan kasihan kalau gonjang-ganjing. Gitu. Yang kedua haji, ya. Haji ini juga perlu dengan harta, betul nggak? Malah sebelum kita berangkat kudu melunasi dulu, betul nggak ya? Melunasi BPIH, ya, biaya perjalanan ibadah haji. Kalau dulu ONH, ongkos naik haji naik mulu. Sekarang malah alhamdulillah turun. Baru zaman presiden sekarang ini. Kemarin turun 1 juta, sekarang turun 2 juta. Besok kalau kampung haji udah jadi turun lagi. Kalau kampung haji udah jadi. Iya, karena kita punya hotel sendiri, punya apartemen sendiri, punya rumah makan sendiri, punya rumah sakit sendiri, kelola sendiri. Hebat nggak? Itu karena negosiasinya kelas tingginya itu presiden kita dengan Raja Salman bolak-balik, alhamdulillah sampai undang-undangnya dirubah. Menurut undang-undang lama nggak boleh orang asing beli tanah di Arab, apalagi tanah suci. Tapi karena negonya kelas tinggi, ya, alhamdulillah dirubah undang-undangnya jadi boleh. Khusus buat Indonesia, 80 hektar. Kira-kira jaraknya 2,5 kilo. Iya, ya naik taksi paling 15 menit. Daripada yang sekarang-karang ini ada yang 12 kilo, 10 kilo. Masya Allah. Hah? Itu nanti bisa ditekan lagi biayanya. Alhamdulillah. Gitu. Biayanya bisa lebih murah. Sekarang aja turun 2 juta. Gitu. Alhamdulillah pemerintah kita sekarang ini betul-betul memikirkan tentang ibadah haji. Yang kedua kemandirian pangan. Yang ketiga tentang kemandirian energi. Alhamdulillah. Punya menteri keuangannya lagi rada hebat lagi. Ya kita mah rakyat mah senang aja gitu. Asal demi kesejahteraan umat. Dan saya mah bukan orang partai politik, betul nggak? Betul. Senang aja udah. Yang bagus yang bukan dari partai malah. Iya, pasti. Oke, ada lagi? Oke, penanya pertama sudah bisa dipahami ya Pak Nahrawi. Gimana Pak Pandan? Paham? Sudah bisa dimengerti. Oke. Penanya selanjutnya Bapak Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Buya beserta jamaah ngopi dan jamaah yang di luar sana selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Ya Rabb. Ada yang ingin saya tanyakan Buya. Tadi dari Bapak Nahrawi adalah bagaimana kita kalau menjalankan ya. Kalau saya gimana hukumnya apabila seorang muslim laki-laki atau perempuan meninggalkan dari salah satu rukun Islam. Mohon pencerahannya Buya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi begini, meninggalkannya itu karena apa? Misalnya dia nggak sholat. Meninggalkan sholatnya itu karena inkar apa karena malas? Lil inkar atau lil kasal. Kan itu. Kalau menurut Ahlussunnah Jamaah seperti itu. Tapi kalau menurut Khawarij, pokoknya nggak sholat boleh dibunuh. Boleh dirampas hartanya. Tapi dalam Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Dipelajari dulu kenapa dia nggak sholat. Kenapa dia nggak puasa Ramadan. Kenapa dia nggak mau haji. Itu kan ya. Kenapa dia nggak mau zakat. Itu ilatnya dijelasin dulu. Kalau karena inkar, alah sholat nggak wajib, nggak penting. Alah haji ngapain cuma jalan-jalan doang, misalnya begitu kan ya. Gitu. Ngapain gua zakat? Harus boleh capek-capek nyari duit tuh ya. Ngapain sedekah?
Itu namanya inkar, hukumnya kufur. Paham ya? Inkar itu mah inkar, kufur. Malah dari zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu yang banyak yang menolak zakat. Diperangi. Ya diperangi. Nah, dianggapnya kufur. Menolak, karena itu rukun Islam. Kan ya? Iya, rukun Islam. Zakat, mengatasi itu kan ketimpangan antara kaya dan miskin. Diperangi sama Sayyidina Abu Bakar waktu jadi khalifah itu. Man taroka sholatan muta'amidan faqad ghafara jiharo. Itu kalau tentang sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat terang-terangan, batilin inkar tuh. Ngapain sholat? Nggak penting. Kemudian gua mancing. Mana lagi ada transaksi lagi gitu. Enggak usah. Ya. Ribetin aja sholat. Ada turnamen nanti. Ya, ada turnamen lagi, nggak sholat. Nah itu kenapa? Kalau dalam hatinya inkar, karena inkar dianggap nggak penting, nggak wajib, itu bisa kufur. Tapi karena malas, ntar aja gitu, malas aja, pokoknya malas aja, pokoknya malas. Kan ada begitu, hatam mati nggak sholat. Orang-orang zaman dulu kan banyak begitu. Udah kagak bisa, nggak mau belajar, hatam mati nggak sholat. Di kampung-kampung kita tuh masih ada orang-orang tua-tua itu. Iya. Saking awamnya itu. Itu gimana itu? Makanya ada di dalam surah apa saya lupa. Nanti orang yang tidak sholat itu, ini yang dipegang oleh Ahlussunnah ya. Dia itu nanti mampir dulu di neraka. Namanya neraka sakor. Masalah kakum sakor, emang ngapa neraka mampir dulu neraka sakor gitu. Ya mungkin tetangga gitu. Temannya udah pada di surga, dia belum kelihatan. Udah lama baru kelihatan. Emang ente kemana aja kalau bahasa kita? Saya mampir di neraka sakor. Emang kenapa ente? Walam nakum minal musholin, saya nggak sembahyang di dunia. Padahal masih dekat, musola dekat ya. Majelis salim ada mau belajar. Nggak sholat dia. Mampir dulu di neraka. Coba itu. Lama lagi. Lama lagi. Nah itulah dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu pandangannya begitu. Itu namanya orang begitu fasik. Bukan kafir, fasik. Kalau Khawarij cuma itu dianggapnya kafir. Karena iman sama amal soleh itu harus sama. Kalau iman harus sama soleh. Kalau dia beriman harus sholat. Nggak sholat bunuh. Jujur ya? Kan banyak sekali dulu yang digantung, dibabat lehernya, cemplungin gitu kan ya. Waktu kasus di Irak ya. ISIS tuh luar biasa. Manusia itu udah gak ada harganya lagi bagi dia. Hanya dia yang benar, yang lain salah. Itu Khawarij itu sudah ada sejak zaman Sayyidina Ali. Waktu perang Siffin itu kan. Dia menyalahkan Ali, dia juga menyalahkan Muawiyah. Ali kenapa mau berdamai dengan Muawiyah? Muawiyah kan pemberontak. Gitu. Akhirnya dia mengatakan dua-duanya kafir. Ali kafir, Muawiyah, dan dua-duanya halal dibunuh. Makanya Ali kan dibunuh Khawarij. Lagi sholat nggak salah ya? Iya. Berang sholat subuh. Dari zaman dulu tuh banyak yang bunuh tuh orang Islam juga. Iya, Sayyidina Umar juga yang bunuh orang Islam. Islam gak karuan dah. Dari dulu itu sudah ada seperti itu, insyaallah. Ya, jadi bagaimana kalau ada orang ini dia percaya secara zahir, dia sholat, dia puasa, dia haji, tapi hatinya inkar. Senokor gronya, Iya. hafal Quran malah, dia pergi haji malah, betul nggak? Yang begitu namanya kaum munafik. Kaum munafik ini lebih berbahaya. Kalau kafir menjelas kafir, dia lebih berbahaya. Secara zahir kelihatannya muslim luar biasa. Tapi hatinya benci dengan Islam. Musalamah al-Kadzab, Abdullah bin Ubay ya. Itu berbahaya. Nah, makanya fidarkil asfal minan nar, tinggalnya di kerak neraka.
Neraka juga, tapi dia di keraknya sekali paling bawah. Lebih dahsyat daripada orang kafir. Munafik karena dia menggunting dalam lipatan. Hati-hati tuh. Minta perlindungan lah dari sifat munafik. Kita kalau hormat bener sama guru, jangan hormat sama guru di mulut doang. Gak sampai ke hati, betul gak ya? Kalau kita hormat sama orang tua, cinta sama orang sampai ke hati. Betul gak? Begitu. Jangan hanya di mulut doang, tapi di hatinya kagak suka. Nah ini kan munafik itu. Lain di mulut, lain di hati. Kan banyak orang sekarang bermuka dua ya. Dua apa bermuka tiga? Malah topeng mah banyak mukanya, topeng mah. Jangan jadi topeng. Itu. Apalagi tadi? Ya udah gitu. Jadi meninggalkan mau separoh, mau satu rukun Islam dari yang 5 atau apalagi kalau semua mah. Kalau dia meninggalkannya tanpa ada alasan yang jelas karena inkar, ya udah kafir hukumnya. Kufur. Tapi kalau dia karena malas, fasik. Fasik itu mampir di neraka dulu. Kalau nggak sempat tobat. Mau pilih yang mana? Mampir apa langsung? Hah? Muslim? Oga ya mampir ya? Jangan. Empernya juga jangan neraka mah. Wallahu a'lam bishawab. Dilanjutkan dengan penanya yang ketiga. Masih ada, Mas? Assalamualaikum Buya, izin saya bertanya, bagaimana hukumnya dengan Islam abangan? Dia bersahadat tapi tidak sholat, tidak berpuasa, dan tidak berhaji. Yang penting berakhlak baik kepada sesama muslim. Mohon penjelasan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, emang sekarang tuh ada aliran begitu. Allah pakai sholat lagi, puasa. Puasa udah cukup, jangan ngomong-ngomong yang buruk, itu udah puasa udah. Sholat nggak usah, sholat mah menang aja udah, madhab kiblat udah, nggak pakai ruku sujud udah sholatnya juga. Mending eling, ingat aja sama Tuhan. Ada nggak? Ada sini dulu di Gang Semar apa? Ada dulu situ. Ngerawak. Islam sejati sama namanya. Hah? Ada itu. Zindik itu. Ya, jadi dalam Islam itu kan bukan agama dongeng. Islam itu bukan sekedar dinun imaniun, bukan agama keimanan percayaan doang. Bukan dinun ibadah agama hanya keyakinan, bukan. Tapi agama termasuk dinun amaliun, agama praktek, agama yang diamalkan. Makanya antara iman dan Islam itu nggak bisa dipisahkan. Itu ibarat dua sisi mata uang, itu yang penting dipegang itu. Orang yang Islam harus didasarkan iman. Sholat, tapi nggak beriman, nggak akidahnya nggak ada, ya batal. Orang kafir, puasa, cuman toleransi doang kan, sama temennya, temen akrab, temennya orang Madinah ikut puasa, ya tidak sah, nggak punya nilai, cuman dapat kesehatan aja badannya. Atau dia beriman, cuman percaya aja percaya ada Allah, percaya Nabi Muhammad, percaya hari kiamat, percaya, tapi nggak sholat. Itu nggak bisa. Jadi hadis ini justru itu mengukuhkan itu. Hadis ini kan tentang rukun Islam ya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu bukan hanya keyakinan, bukan hanya akidah, bukan hanya kepercayaan, tapi juga pengamalan. Dalam bentuk yang pertama kan syahadat tuh, akidah kan ya. Kedua, buktikan keimanan kita, keyakinan kita dengan sholat. Sholat ini bentuk zohir bahwa kita benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya percaya kepada Tuhan tapi nggak sholat. Justru sholat ini bukti pengabdian kita kepada Allah. Tidak ada ibadah yang paling formal, tidak ada ibadah yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya kecuali sholat, terutama dalam sujud.
Yang kedua zakat. Zakat ini adalah kita membuktikan kepatuhan kita kepada Allah, bahwa kita juga punya kepedulian kepada sesama makhluk. Gitu. Karena dalam Islam itu harus ada keseimbangan, hablum minallah dan hablum minan. Nggak bisa kita masuk surga sendirian. Kita harus punya kepedulian sosial. Paham ya? Kita harus punya kepedulian sosial. Malah kalau kata Nabi, kalau kalian nyayur, banyakin kuahnya, paksir mah, banyakin kuahnya. Nyayur bandeng, kuahnya tambahin supaya kebagian tetangga tuh. Saking pentingnya itu bertetangga, betul nggak? Paham ya? Iya. Coba kalau orang semuanya nggak peduli, nggak ada hablum minan nas, masjid nggak jadi-jadi, pesantren nggak jadi-jadi, bangun jembatan nggak jadi-jadi. Itulah perlunya ada konsep sosial, ibadah sosial. Zakat itu. Kemiskinan nggak ada yang ngatasi, anak yatim nggak ada yang ngatasi. Jadi Islam itu hablum minallah dan hablum minan harus sejalan. Ini kita kumpul begini kan termasuk hablum minas juga, betul nggak? Betul. Iya, hablum minan nas. Ibadah. Jadi ibadah tuh nggak semuanya hanya sholat, zikir gitu. Ini ibadah, hablum minan nas. Terus puasa. Ya. Puasa kan kita mempertaruhkan diri kita. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan merasakan lapar dan seperti orang yang susah. Supaya kita punya kepedulian pada orang lain yang jarang makan dan jarang minum. Itu enggak? Haji. Haji ini pengorbanan. 3 aspek malah. Tenaga, fisik, uang. Itu. Mau nggak berkorban untuk menjadi tamu Allah? Hah? Nonton bola berapa paling depan kita belain. Walaupun karcisnya mahal tuh. Nonton tinju itu berapa juta karcisnya. Masa jadi tamu Allah nggak mau? Emang yang paling tinggi derajatnya apa? Menjadi tamu Allah kan ya? Iya. Tamu presiden, walaupun kita belum pernah, tapi lebih tinggi derajatnya menjadi tamu Allah. Cuman orang nggak sampai ke situ kan berpikirnya kan. Oh kalau dia jadi tamu pejabat, dipoto, dipajang, wah betul nggak? Wah menjadi tamu Allah ogah. Maunya jadi tamunya Amerika, ke Australia, ke Eropa keliling. Nah itu, ini soal keimanan soalnya. Gimana Bang Jaidin? Nah itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sesi tanya jawab juga telah kita lalui dan telah kita dengarkan jawaban dari masing-masing pertanyaan oleh guru kita telah menjelaskannya. Dan sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita dalam bingkai acara ngobrol perihal Islam bersama Buya Hitami sambil ngopi. Insya Allah jumpa lagi dalam episode berikutnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan bersama-sama sehingga kita bisa berjumpa lagi. Saya Hendra Tuko dan Buya Hitami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.